Halo guys, di video gue kali ini gue bakal ngejelasin tentang 4 elemen yang sering dipakai di Grasshopper gitu ya buat pengolahan data. Namanya reverse, flatten, graft, sama simplify. Apa sih mereka ini? Oke, gue bahas satu-satu dulu ya. Dari yang pertama yang namanya reverse. Seandainya kita punya sederetan angka gitu ya, series, start from 4 dengan step 4 ya. Kira-kira ini angkanya jadi apa? 4, 8, 12, 16 terus sampai by default dia ada 10 gitu kan. Tentunya dia akan berupa list, ya kan. Nah, reverse itu artinya dibalik, ya, dibalik. Kalau kita punya data ini terus kita reverse, lihat ini ada tombol kayak putar balik gitu ya. Nah, ini klik, caranya gimana kalau mau reverse? Klik kanan, reverse, ya. Atau kalian juga bisa pakai ini, reverse list. Karena basically ini adalah kayak semacam shortcut dari ini gitu. Nah, ini masuk gitu. Nah, sama aja. Daripada nyari komponennya, mending diklik kanan aja ya kan. Oke. Terus ada lagi gimana contoh penerapannya di Grasshopper. Misal gini ya. Kita punya surface. Gini. Surface. Nah, surface-nya ini kita mau petakan menjadi titik-titik gitu kan. Kita pakai grid ya. Grid structure. Ini surface-nya. Kanan set one surface ya. U division-nya ya jangan banyak-banyak lah ya. 6 kali 6 aja deh, 48 gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada 48 titik. Gue perjelas dulu pakai poin ya. Points list. Size-nya 3 gitu. Gede nggak kekecilan. Nah, lihat nih. Ini kan ada 0 sampai 48, ya kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan sampai 48 di ujung sini, gitu ya. Nah, kalau kita reverse ya, reverse list, lihat 48 tadi jadi 0, dan dia kesini tuh makin kecil, makin mundur angkanya, sampai 0-nya di atas, gitu. Jadi reverse list itu basically ngebalik data yang kita punya, gitu. Gimana kalau misalnya ini bentuknya data tree? Ya, bentuknya data tree. Contoh, kita punya sphere gitu ya. Nah, ini di hide dulu. Kalau sphere itu kan geometri surface ya. Dia udah masuk geometri yang ngebentuk data tree karena banyak info di situ. Ini hide. Sphere dia punya, kita coba ciptakan poin dulu ya. Jadi divide surface. Nah, divide surface. Ya. Kecil banget, gedein dikit dong ini. Bola ya. Di sini ya. Harus digedein lagi kayaknya. Jadi 50 misalnya. Kan gede banget nih. Enggak gede-gede. Nah, gitu ya. Lihat di sini ada poin-poin yang nempel di permukaan bola. Ya kan? Ini termasuknya data tree. Ya. Kita lihat panel. Ya kan? Tuh. Lihat. Ada path, dia punya path. Dia punya path lagi gitu. Jadi ya ada 3 ya. Dia 3 jalur gitu. 0, 0, 0, 0, 1. Seperti kita pernah bahas di data tree. Nah, ini kan termasuk
data kompleks, apa yang terjadi kalau misalkan kita reverse, ya? Yang di reverse itu adalah listnya, bukan data tree-nya. Jadi dia bukan bukan path-nya maksudnya. Bukan path-nya yang di reverse, tapi list yang ada di tiap-tiap path yang di reverse. Gitu. Ya. Basically ini cuma ngebalik list doang aja sih, ya. Doesn't mean anything, tapi ini sangat berguna misal lu mau bikin sesuatu dengan arah geometri yang harus dibalik misalnya. Itu bisa berguna juga. Ya. Ulangin untuk reverse dan kawan-kawannya itu adanya di mana? Kalian bisa lihat setiap output atau input gitu ya. Kalau kalian klik kanan, itu ada reverse, flatten, graph, simplify. 4 elemen inilah yang bakal kita bahas hari ini gitu ya. Masih di reverse, gue mau bahas lagi tentang gimana seandainya kita punya curve yang mau kita balik arahnya gitu ya. By default itu gini, misalkan kita punya circle gede ini ya. Terus kita divide. Set one curve. Nah gitu. Ini kita divide curve. Ya. Ini kan ada titik-titiknya nih. Pointless. Nah, kalau dinamain, dia kan bakal jadi 0, 1, 2, 3. Berarti dia arahnya counterclockwise ya. Tidak searah dengan jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Kita bisa lihat gitu. Kalau kita reverse, kan dia bakal jadi searah jarum jam tuh. Dia startnya yang tadinya 9 jadi 0. Gitu ya. Bicara tentang arah, setiap geometri yang dibuat, setiap titik yang dibuat di dalam geometri Rhino, itu mereka punya namanya direction. Ya, caranya gimana? Kita klik ini, terus kita analyze direction. Nah, kita bisa lihat tuh arahnya tuh ke sana. Kalau kita reverse, maksudnya kita tadi kan ini yang di reverse, ini kita nggak di reverse, unreverse. Ini analyze direction, ya. Dia arahnya dari 0 ke 9. Kalau tadi dia dari 9 ke 0, gitu ya. Oke. Arahnya tuh kebalik gitu. Jadi tetap data pertama itu ada di 9, berakhir di 0. Gitu. Lebih ke pengarahan sistem angkanya itu kayak gimana. Oke, never mind. Kita lanjut pembahasan berikutnya yaitu flatten. Flatten itu apa sih? Atau kalian dengernya flatten gitu ya. Flatten konsepnya adalah mau ngeflatkan sesuatu jadi yang misalnya anggap lo punya bangunan gede tinggi gitu ya, terus habis itu diratain gitu di bulldozer, kan jadinya flat tanahnya. Nah gitu. Jadi apa sih maksudnya gitu? Flatten artinya dia mengubah path yang ada di data tree jadi satu list. Ngerti gak? Ini kan data tree ini tersusun dari berbagai path, ya kan? Nah, kalau kita aktifin flatten-nya, dia bakal berubah jadi list. Kita inspect dulu ya. Ini jangan di reverse dulu, gue matiin dulu reverse-nya. Kita inspect pakai param viewer. Nah, ini source-nya. Kelihatan kan di sini adalah data with 11 branches. Ya. 11 data atau ya misalnya 11 list gitu ya, yang masing-masing itu punya path sendiri ya.
Di dalam satu path itu ada 11 daun, 11 data. Ya, gitu. Kalau kita lihat di grafik param viewer kan dia begini bentuknya, kayak tree. Jadi flatten itu gunanya apa kalau di sini? Kalau kita nyalain flattennya, ini ada tanda panah ke bawah ya, diratain gitu. Nah, dia mengubah keseluruhan data tree, keseluruhan ya data tree yang ada di sini yang tadinya ada 11 path jadi satu path, yang mana satu path ini ada 121 data gitu ya. Kalau kita lihat di param viewer, dia jadi data with one branch ya. Hanya ini, tapi satu data ini memuat 121 indeks. Gitu ya. 120 daun. Grafiknya gimana? Grafiknya ya udah ini, satu doang. Nah, flatten ini juga bisa diperoleh dari set tree. Nih, flatten tree. Ya. Misal kita mau ngambil ini jangan di flatten dulu, coba ya, masih bentuknya data tree tadi. Ini punya data tree gitu ya. Path-nya, ini kan yang udah di flatten. Path-nya mau kita ubah. By default ini kan 0. Kita mau ubah jadi misalnya bracket 8 gitu ya. Oke. Nah, dia akan menjadi 8, tapi tetap ada 121 indeks. Cuma path-nya aja yang diubah. In case ada banyak path dan kalian mau namain itu path jadi apa, kan kalau by default points yang tadi masuk ke data tree dan data tree-nya di flatten, dia kan jadinya 0, ya kan? Tapi ada kasus dimana kalian punya banyak banget data tree, jadi nggak kehitung datanya, dan lu mau namain gitu, mau namain si path ini, dan lu bisa edit path-nya dengan angka yang lu mau gitu. Ya, param viewer. Itu, lihat ya, data with one branch, yaitu path yang tadi udah di rename 8, dengan jumlah dari jumlah indeks yang ada di dalam path ini adalah 121 gitu. Grafiknya kayak gini. Oke, lanjut kita mau bahas tentang graph ya. Graph. Ini tadi poinnya udah normal ya. Dia bentuknya data tree. What if kita lakukan grafting atau graph? Ini klik kanan ya. Graph. Panahnya ke atas. Dia adalah kebalikannya flatten. Oke. Kalau kita nyalain graphnya, kita lihat path-nya jadi banyak. Ya. Data tree-nya juga tree grafiknya tuh jadi lebih kompleks. Kenapa? Karena 121 data yang ada tadi ya, itu dijadiin path. Ya. Path-nya itu ada 121. Dari 0001 sampai 1010. Itu ada 121. Lihat ya, kita inspect. Data with 121 branches. Cabangnya ada 121. Nih ya, ini cabang. Ya. Masing-masing cabang diisi oleh satu indeks doang. Itu graph. Atau kalau kita lihat di dalam grafiknya, lihat. Dia pusatnya ini 0. Dia akan 00. Ini adalah path 000 dan di path 000 akan di branch level B, dia udah mulai bercabang lagi. Ya. Dicabangkan ulang. Jadi nambahin variabel satu lagi gitu di belakang sini ya. Kalau ini kan 000, dia jadinya 0000 sampai 00010. Kalau ini 0001 sampai 000, jadi 00010 sampai 00010 terus aja sampai cabangnya ini berakhir di 001010 gitu ya. Oke. Itu sistem pemahaman dasar tentang grafting gitu ya.
Nah, grafting ini juga bisa kita lakukan. Kita lihat set di tree. Ini ada komponennya sendiri ya, graph tree. Nah, misalnya ini kita nggak di graph, kita masukin tree gitu ya. Dia akan keluar sebagai data tree yang ke graph. Ya. Oh iya, lupa nyalain bivokal. Bivokal. Ini berguna banget buat ngasih tanda gitu ya, ngasih nama. Oke. Itu fungsinya graphs. Terus berikutnya kita akan berbicara tentang simplification gitu ya. So basically ini kita lihat lagi di seriesnya gitu ya. Kita bisa lihat ini kan ada 0. Artinya apa sih? Seperti gua bahas di video tentang data tree. Tapi kalau kali ini gue mau lebih simple lagi, gue bilangnya ini adalah kelakuan pertama setelah dia data default. Defaultnya kan 0, ya kan? Kalau 0 berarti dia adalah perlakuan pertama atau belum pernah dilakuin sama sekali. Jadi semakin ada indeks di belakang 0, itu adalah kali keberapa kita melakukan sesuatu di data tersebut. Jadi artinya ini adalah kali kedua dari data tersebut dimodif. Dari yang tadinya cuma 0, yaitu angka doang, ya kan. Ini kita masukin series, dia adalah modifikasi kedua. Dia tersusun menjadi sederetan angka. Nah, makanya path-nya ada notasinya 0, 0. Sama seperti halnya ini, data tree gitu ya. Tadinya banget ya. Path-nya itu cuma notasi 3, 0, 0, 10 misalnya. Tapi setelah kita masukin graph tree ya, by default itu adalah perlakuan setelah data tree ini diperoleh, maka dia akan menjadi 4 gitu. 4 notasi ya. Perlakuannya ini harus signifikan ya, harus yang benar-benar bisa mengubah konteks dan struktur dari data tersebut gitu. Apa yang terjadi kalau kita simplify ya, dengan data yang sebanyak ini, kita justru malah nganggep 0 di depannya ini sampah, nggak guna, ya kan? Kita harus bikin sistem dimana lebih enak dilihat dan efisien. Gimana caranya? Kita simplify, namanya melakukan metode simplifikasi atau simplification. Tree mana yang mau kita simplify? Soalnya tree yang udah di graph ini ya, kita simplify. Lihat, dengan adanya simplify, kita tahu ini adalah perlakuan kesekian ya. Maka dari itu untuk menghemat pembacaan data, jadi kita bisa sekiranya mengurangi 2 notasi yang ada di depan path ya. Notasi misalnya 0, 0 gitu kan. Itu kan gak terlalu signifikan perubahannya buat kita gitu ya. Nah, kita bisa buat jadi simple. Kalau misalnya ujungnya di 10, 10, ya udah tulis aja 10, 10. Nggak usah pakai 0, 0 di depan karena intinya sama gitu. Kayak misalnya di sini ya. Jadi cabangnya itu bener-bener signifikan gitu. Terlihat di sini ya. Oke. Dia selain bisa diperoleh dari klik kanan, dia juga bisa ada di sini, simplify tree. Ini masuk. Ya. Ini masih di connect. Nah, gitu. Oke guys, mungkin pembahasan buat reverse, flatten, graft, and simplify dicukupkan sampai sini dulu. Ini adalah dasar-dasarnya ya. Gue harap teman-teman bisa tahu fungsinya tuh apa sih dari keempat si kembar ini gitu kan. Karena ini kedepannya bakal sering banget dipakai nih buat surface geometry atau nanti mau bikin yang data-based points gitu ya. Itu sangat-sangat diperlukan. Jadi kalau kalian mau lihat penerapannya di Grasshopper secara real time gitu ya, secara kita bikin model, nanti kita terapin keempat si kembar ini, pantengin aja terus video-video aku, karena yang penting kalian tahu dulu ini tuh apa. Jadi kedepannya
nggak pusing sendiri tentang masalah si kembar 4 flatten, reverse, craft, dan simplify ini. Oke, semoga video gua ngebantu ya. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka, bisa bantu support aku dengan klik like dan subscribe juga ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ya, oke, bye.